Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel LWS Jobfly. Hari ini kita kembali lagi melihat bagaimana progres dari sirkuit Mandalika. Dan kita mulai dari tunnel pertama. Baik teman-teman, bisa melihat untuk kondisi terakhir dari tunnel pertama ini. Di bagian tengah terlihat genangan air yang masih menggenang di area tunnel, dan di sisi kiri dari video ini terlihat untuk terusan dari tunnel ini di sebelah utara sudah sempurna, sudah dilakukan pembentonan maupun pengecoran di sisi kiri dan sisi kanan dinding dari terusan tunnel ini. Kemudian di sebelah selatan terlihat terusan dari tunnel pertama, yaitu terusan dari sebelah selatan masih berbentuk kerangka, belum dilakukan pengecoran, tapi untuk dinding sebelah kiri dan kanan bagian bawah sudah dilakukan pengecoran. Mungkin nanti setelah hujan tidak kembali lagi turun di sirkuit Mandalika akan dilakukan pengecoran selanjutnya. Jadi untuk cuaca saat ini di area sirkuit Mandalika ataupun Kuta Mandalika sering masihnya terjadi hujan yang dimulai dari pagi sampai dengan malam. Dan sekarang kita berada di tikungan yang pertama, di mana terlihat dari udara untuk sisi sebelah kiri dari tikungan yang pertama ini, untuk service route-nya sudah dilakukan pengaspalan yang berbelok ke kanan menuju arah ke tikungan yang kedua. Dan sisi sebelah kanan dari service route ini terlihat area gravel, yang dimana untuk kerikil-kerikilnya masih dilakukan penumpukan sebelum dilakukan perataan di gravel area ini. Dan terlihat di depan untuk drainase yang ada di tikungan yang pertama dan yang menuju ke tikungan yang kedua, terlihat drainase sudah terpasang, tapi tinggal dilakukannya pemadatan dan penimbunan sehingga nantinya tikungan yang pertama menuju ke tikungan yang kedua tersambung dengan sempurna. Dan saat ini untuk situasi masih dalam keadaan cuaca yang mendung dan gerimis-gerimis, dan masih terlihat untuk genangan air yang ada di tikungan yang kedua dan ketiga dan keempat. Jadi teman-teman, setiap melakukan aktivitas pekerja di sini selalu kendalakan oleh hujan yang terus mengguyur di area sirkuit Mandalika ini. Dan kita lanjut. Baik, kita berada di ketinggian 80 meter dan kita sedikit menurunkan ke bawah agar bisa melihat bagaimana progres yang dicapai di area tunnel yang kedua ini. Jadi teman-teman perlu ketahui, untuk tunnel ini nantinya berfungsi sebagai keluar masuknya atau mobilitas para penonton Indonesian GP masuk ke area sirkuit Mandalika ataupun keluar di area sirkuit Mandalika. Dan sekarang kita lihat di bagian selatan untuk tunnel ini, di bagian pelapon sudah dilakukan pemasangan kerangka, tinggal dilakukannya pengecoran agar sama di bagian utara dari tunnel kedua ini. Dan teman-teman perlu ketahui juga untuk pengerjaan dari tunnel-tunnel yang ada di sirkuit Mandalika ini dibutuhkan waktu yang panjang agar menghasilkan tunnel-tunnel yang kokoh dan kuat. Jadi teman-teman yang masih mempertanyakan untuk tunnel-tunnelnya kenapa belum selesai, mungkin itulah jawabannya supaya hasilnya maksimal. Sabar ya bro. Baik teman-teman, kita berada di tikungan yang ke-9 yang menuju ke tikungan yang ke-10, dan dimana terlihat di video untuk gundukan bukit yang masih berada di tengah-tengah trek masih belum dilakukan pengerjaan. Dan banyak teman-teman yang menanyakan kenapa bukit yang di tengah-tengah trek yang menuju ke tikungan 10 masih ada, dan saya menjawab, saya juga tidak tahu mas bro, mungkin ini sudah terjadwal kapan pengerjaannya,
oleh pemegang proyek yang ada di sirkuit Mandalika. Bukan berarti bukit yang di tengah itu nantinya akan dibiarkan, kan tidak mungkin guys. Baik bukit yang ada di sebelah kanan dari trek yang menuju ke tikungan yang ke-10 ini nantinya digunakan sebagai area tribun bagi para penonton untuk menyaksikan perhelatan akbar MotoGP, Moto3, Moto2 dan Superbike. Di sini untuk bukit ini jika kita berdiri di atas untuk ketinggian masih bisa melihat keseluruhan dari sirkuit Mandalika. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung maupun masih menonton video ini, silakan diklik subscribe-nya di channel ini agar nanti channel ini lebih berkembang supaya memberikan updatean terkait dengan sirkuit Mandalika. Oke, kita lihat di titik tikungan yang ke-14. Di sini terdapat lubang yang dimana nantinya di sini akan dibuatkan saluran drainase yang akan dibuang ke arah barat dari tikungan 14 dan tikungan yang ke-15. Dan kita lihat di sini juga untuk saluran drainase sedang dilakukan pengerjaan oleh alat berat yaitu ekskavator, pengkerukan dan penggalian tanah, dan nantinya tanah yang dihasilkan nanti akan dibawa ke titik-titik pengerjaan yang ada di tikungan yang ada di sirkuit Mandalika. Oke, di sini kita melihat untuk progres yang dicapai dari pedok di sirkuit Mandalika ini. Nantinya pedok ini akan digunakan sebagai tempat berkumpulnya para mekanik, pembalap maupun manajer. Dan kemudian nanti kita akan melihat untuk saluran drainase yang ada di belakang dari tikungan 16 di pinggir jalan dekat SPBU di sirkuit Mandalika ini, dimana untuk situasi atau progres yang ada di saluran drainase ini sedang dilakukan pengerjaan juga. Terlihat dari udara untuk ekskavator sedang terparkir di sana, dan untuk saluran air yang ada di saluran drainase ini tetap mengalir terbuang ke arah laguna yang ada di sebelah selatan dari tikungan 14. Oke, bagi para penggemar dari MotoGP atau pengikut dari progres sirkuit MotoGP, bagi yang ingin melihat secara langsung proses pengerjaan dalam sirkuit ini, bagi teman-teman yang berada di luar Lombok maupun luar NTB yang ingin berkunjung sekaligus mengunjungi keindahan pantai yang ada di Cape Mandalika, silakan saja, terbuka untuk teman-teman yang berada di luar sana. Oke, bagi teman-teman yang masih bertanya terkait dengan lahan atau pemukiman-pemukiman yang belum dikosongkan di area sirkuit Mandalika ini, tentu saja untuk progres selanjutnya akan dilakukan. Namun untuk pelaksananya masih belum kita tahu, karena di sini mengingat situasi dan kondisi dan cuaca yang ada di sirkuit Mandalika maupun di Kuta Mandalika ini sedang mengalami musim penghujan. Tentunya kita bersabar saja untuk menunggu. Persiapan saja untuk tabungan-tabungan Anda, silakan ditabung untuk membeli tiket pada tahun depan untuk menonton perhelatan akbar yang ada di sirkuit Mandalika. Baik, kita akan melihat bagaimana progres yang ada di tikungan 15, 16, dan 17. Oke, kita lihat untuk progres yang dicapai di tikungan 15, 16, dan 17 yang ada di sirkuit Mandalika ini. Di sini terlihat belum ada pengerjaan, di mana
di sirkuit Mandalika ini atau di Kuta Lombok ini baru selesai hujan dari tadi pagi sampai dengan pukul 14.30 siang waktu Indonesia bagian tengah. Belum ada dilakukan aktivitas di titik pengerjaan tikungan yang ke-15, 16 dan 17. Nah, disinilah nantinya untuk tikungan terakhir yang akan ditempuh para pembalap dan langsung menuju ke trek utama. Baik, cukup sekian dulu untuk progres yang ada di sirkuit Mandalika ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan tentunya bagi teman-teman yang masih belum bergabung silakan dicek di channel LWS Javfly. Kemudian teman-teman bisa mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan terima kasih, semoga teman-teman diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran rezeki. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MotoGP Lombok, matur tanpiasi batur.